DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, berbaik sangka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kalian berburuk sangka. Karena sebagian besar dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian saling memata-matai satu dengan yang lainnya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya, mencari-cari kesalahan satu dengan yang lainnya. Ayat Allah ini sudah jelas-jelas menegaskan kita harus menghindari berburuk sangka. Mengapa kita harus menghindari berburuk sangka? Pertama, karena buruk sangka itu tanda bahwa hati kita sakit. Sakit kalau melihat orang lain sukses, sakit kalau melihat orang lain punya nikmat. Maka harus kita perbaiki hati kita. Yang kedua, berburuk sangka itu akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Hubungan persaudaraan, pernikahan, bisnis, persahabatan didasari atas kepercayaan. Buruk sangka hanya akan merusak semua kepercayaan yang sudah kita bangun. Apa itu berburuk sangka? Belum apa-apa kita sudah berpikir yang buruk-buruk. Belum apa-apa kita sudah membayangkan yang buruk-buruk. Belum apa-apa kita sudah menilai seseorang dari keburukannya. Ada orang yang berprestasi, berburuk sangka kita. Paling dia punya koneksi yang bagus. Paling dia nyogok untuk jabatannya. Ada orang yang pintar, paling dia nyontek. Ada orang yang punya dapat rezeki yang banyak, paling dia korupsi. Berburuk sangka, isinya berburuk sangka. Lawannya buruk sangka apa? Husnuzon. Jadi su'uzon dan husnuzon. Su'uzon itu berburuk sangka, husnuzon berbaik sangka. Kita ini diminta untuk berbaik sangka. Kenapa? Agar hati kita tenang. Buruk sangka itu dosa, dan buruk sangka itu kebanyakan itu adalah nggak benar. Buruk sangka itu adalah kebohongan. Apa yang kita sangkakan biasanya tidak seburuk dari pikiran kita. Kita lebih banyak berburuk sangka itu, membayangkan hal-hal yang buruk
Padahal kenyataannya biasanya tidak seburuk itu. Bahkan kadang-kadang baik. Allah memperingatkan buat kita, jauhi azzan, jauhi berburuk sangka. Iyyakum wazzanna, kata Nabi ini, fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah olehmu berburuk sangka, karena buruk sangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan. Bagaimana caranya agar kita tidak berburuk sangka? Ini tergantung kita, ini bukan peristiwanya sebenarnya. Yang paling penting itu bukan peristiwanya. Peristiwanya sama, orangnya sama, tapi yang akan membedakan itu respon kita terhadap peristiwa itu, respon kita terhadap orang itu. Cara kita menanggapi respon itu yang akan menjadikan kita berbeda. Apapun yang terjadi, siapapun orangnya, coba yang pertama ya, nilai dari kebaikannya. Ambil sisi baiknya, buanglah sisi buruknya, ambillah sisi baiknya. Coba kita lihat, sisi baiknya itu apa? Lihatlah dari sisi baiknya. Pasti ada memang orang itu keburukannya, tapi jangan dilihat. Lihatlah sisi baiknya. Kalau kita lihat sisi baiknya, maka semua akan menjadi baik. Tapi sekali saja kalau kita melihat keburukan orang, maka semuanya akan menjadi buruk. Yang kedua, setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Kita ini manusia biasa, kalau ada kekurangan dari orang lain, itu juga wajar biasa. Jadi kita coba lihat, pasti ada kelebihannya. Pasti ada kelebihan. Sehingga apa? Sehingga membuat kita tidak selalu berburuk sangka kepada banyak orang. Kalau kita selalu berburuk sangka, itu akan kembalinya kepada diri kita. Karena buruk sangka itu, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Apalagi berburuk sangka kepada orang-orang terdekat kita, pada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Jangan-jangan hal-hal buruk itu terjadi karena buruk sangka kita. Maka berbaik sangkalah. Itu akan membuat hati kita tenang. Orang-orang di sekitar kita tenang. Hidup kita menjadi baik. Hubungan kita akan menjadi baik. Kebanyakan buruk sangka itu akan merusak semua hubungan kita dengan orang-orang yang terdekat kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadikan diri kita berbaik sangka, hati kita menjadi jernih, hati kita menjadi baik, hati kita menjadi sehat. Lihat sisi baik dari setiap peristiwa, lihat sisi baik dari setiap orang yang kita temui. Berbaik sangkalah, insya Allah itu akan menjadikan kita lebih sehat. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.